Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fajri Imam Arif. Kali ini kita akan membahas sebuah distro Linux yang mungkin menurut saya ini secara tampilan adalah terkeren. Nah, yang akan kita bahas adalah salah satu distro Linux yang menarik sekali sebenarnya. Ini namanya adalah Garuda Linux. Sebagai disclaimer, ini bukan Linux buatan dari Indonesia, walaupun sebenarnya dari namanya adalah Garuda Linux. Bisa dilihat di sini di websitenya itu secara kontributor ada banyak sekali negara-negara yang sudah berkontribusi. Namun di sini nggak ada kita lihat itu dari Indonesia. Jadi dapat dipastikan ini bukan distro berasal dari Indonesia. Oke. Nah, Garuda Linux ini adalah salah satu distro Linux yang sebentar, lebih jelasnya saya coba jelaskan di sini ya. Eh, Nah, ini di sini ada Garuda Linux. Nah, Garuda Linux adalah rolling distributionnya based on Arch Linux ya. Jadi ini basisnya adalah Arch Linux, dan di sini secara review atau secara popularity di sini dalam 1 minggu terakhir itu menempati posisi 21 dengan jumlah hits per day-nya adalah 497, dan secara average visitor rating itu di angka 8,34 per 10. Jadi dari 204 reviewer ya. Jadi ini lumayan banyak yang sudah mereview dan tanggapannya lumayan baik karena memang secara tampilan ini menarik sekali ya. Ini kita bisa lihat reviewnya. Di sini previewnya itu full color ya sebenarnya ya. Kita bisa lihat di sini mungkin semacam RGB gitu. Jadi buat teman-teman yang menyukai desktop dengan tampilan full color, ini sangat cocok sekali, yaitu adalah Garuda Linux. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita langsung bahas saja ya, dari si desktopnya, lalu menu-menunya apa saja, lalu ada aplikasi yang sudah built-in di dalamnya itu apa saja. Oke, nah secara tampilan utamanya itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi di bagian kiri itu ada install Garuda Linux, dan di sini step by stepnya itu sangat mudah sekali ya teman-teman. Kalau misalnya ketika install, tinggal klik aja install Garuda Linux, nanti dijelaskan step by stepnya, tinggal next 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 atau berikutnya dan seterusnya. Oke, di bagian top menunya itu kita mulai dari yang paling kanan itu ada profile. Di sini ada Garuda dengan current usernya. Lalu kita juga bisa menambahkan user yang lain. Jadi tinggal klik aja new session, lalu nanti muncul sesi user yang berikutnya. Lalu ada lock screen sama logout. Lalu bergeser lagi ke bagian sebelah kiri itu ada kalender dan juga jam. Jadi kurang lebih tampilan kalendernya seperti ini. Jadi ini full ya, full 1 bulan gitu, ataupun misalnya kita bisa geser juga uh, per bulan atau per yearly. Oke, nah uh, yang berikutnya di bagian sebelah kiri lagi ini berhubungan dengan konektivitas. Jadi ada wireless connection, lalu nanti ada apa namanya wifi connection dan lain-lain, itu ada di bagian sini. Lalu bergeser ke berikutnya lagi, di sini mengenai disk ataupun device-nya. Jadi kalau misalnya kita colokkan USB, itu akan muncul di sini. USB atau hard disk itu akan muncul di bagian sini. Jadi tinggal misalnya mau di-eject, ini ada shortcutnya, tinggal di-eject saja. Lalu bergeser ke bagian berikutnya itu ada kontrol volume. Di sini ada audio volume. Itu dibagi ke dalam 2 tab. Di sini ada device, lalu ada application. Nah, di bagian device ini kita bisa setting up and down volumenya, lalu mikrofonnya juga itu bisa kita setting. Nah, kalau di bagian application ini kebetulan kita sedang tidak membuka sebuah player musik. Nah, nanti ketika misalnya itu dibuka akan muncul di bagian sebelah sini. Oke, itu untuk yang bagian top menu sebelah kanan. Nah, lalu di bagian top menu sebagian kiri itu sebenarnya ada
mungkin semacam start menu ataupun all program gitu di bagian sini. Nah, nanti kita akan coba bahas satu persatu. Belum ke sana, kita coba bahas di bagian dock menunya. Nah, di bagian paling kiri ini ada Garuda Welcome. Dalam Garuda Welcome ini sudah berisi banyak sekali menu yang berhubungan dengan customize ataupun setting dari Garuda Linux-nya itu. Mulai dari Garuda Assistant, Garuda Gamer, Garuda Setting Manager, dan juga yang lainnya. Nah, selain itu, di bagian Garuda Service ini juga sudah terinstall GitLab dan juga Bitwarden juga ya. Jadi ini sudah sudah ready untuk digunakan. Lalu di sana di bagian kontak us ada Telegram, forum, Discord, elemen dan juga Twitter ataupun IRC yang bisa dipakai untuk komunikasi dengan komunitas dari Garuda Linux itu sendiri. Nah, bergeser ke bagian sebelah kanannya lagi, di sini ada konsol ataupun terminalnya. Nah, ini yang menurut saya ini sangat keren sekali ya. Jadi saya belum pernah menemukan terminal atau konsol bawaan dari sebuah distro Linux yang sebagus ini gitu. Jadi ini sangat 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 keren sekali. Nah, lalu di bagian sebelah kanannya lagi ini ada browser ya. Jadi di sini namanya adalah Fire Dragon. Jadi web browsernya adalah Fire Dragon. Nah, ini kita lihat tadi sebenarnya sempat kita buka di awal ya. Ini kita buka di awal lalu kita lihat di bagian versinya buat Fire Dragon ini dengan versi 112.0.1. Dan ini sudah yang terbaru. Nah, lalu kita coba close lagi. Ini kita bergeser ke bagian sebelah kanan. Ini file manajernya itu bernama Dolphin. Ini teman-teman bisa lihat ya. Di file manajernya pun ini sangat cantik sekali gitu. Jadi mulai dari warnanya, tata letaknya itu sangat bagus sekali. Jadi ini keren sih sebenarnya, keren banget gitu kan secara tampilannya. Lalu bergeser di bagian kanan lagi itu ada sistem monitor sebenarnya. Nah, di sistem monitor ini kita bisa lihat atau kita bisa pantau kondisi laptop ataupun PC kita pada saat ini. Jadi mulai dari memori yang digunakan, disk yang digunakan, CPU yang digunakan itu terpantau di sini dalam satu dashboard. Lalu di sini ada juga application. Application ini adalah aplikasi apa saja yang sudah kita buka dan kita gunakan, lalu penggunaan GPU, penggunaan memori juga tercantum di sini. Di sini juga ada historical dari penggunaan CPU, memori, network dan lain itu ada di sini semuanya. Jadi teman-teman sangat mudah sekali untuk memantau kondisi laptop ataupun dari PC teman-teman. Gitu karena memang Garuda Linux ini adalah salah satu distro yang mungkin menurut saya ini lumayan berat ya. Jadi bukan untuk hardware ataupun laptop ataupun PC dengan spek yang minimum gitu. Karena memang sebagai contoh kita bisa lihat di bagian Garuda Linux di websitenya ketika kita download. Nah, ini ketika kita download itu ada minimum requirement-nya. Jadi di sini jelaskan bahwa minimum requirement-nya adalah 30 GB storage, selalu 4 GB RAM, terus video cardnya with OpenGL 3.3 atau yang lebih tinggi lagi, lalu sistemnya adalah 64 bit sistem. Oke, ini spesifikasi yang lumayan menguras dari sisi hardware-nya ya. Jadi kalau dibandingkan dengan distro Linux yang lainnya mungkin ini cukup berat gitu. Karena memang ada beberapa distro Linux itu yang running di RAM 1 GB bahkan ya. Jadi dengan RAM 1 GB ataupun memorinya itu 8 GB itu pun ada juga beberapa distro Linux yang sudah bisa berjalan. Nah, ini minimumnya adalah di 30 dan 4 GB RAM untuk Garuda Linux ini. Jadi ini lumayan berat ya. Oke, itu adalah kompensasi yang harus kita bayarkan untuk mendapatkan tampilan yang sangat cantik ini. Jadi tapi itu worth it sih sebenarnya. Kalau menurut saya itu worth it banget gitu karena ini tampilannya keren sekali. Dan di sini juga kita bisa customize sangat banyak sekali ya di bagian setting itu mulai dari appearance ini banyak tema yang sudah disediakan. Jadi teman-teman bisa tinggal pilih. Saya ambil contoh ini ya, kita apply breeze. Ini juga temanya sangat-sangat jauh berbeda dengan yang Dragonize ini ya. Jadi ini
silahkan sesuaikan dengan selera dari teman-teman. Dan sekali lagi ya di sini temanya sangat beragam sekali, jadi teman-teman silahkan coba sendiri gitu kan, ataupun sesuaikan dengan kebutuhan dari teman-teman sendiri. Jadi dan ini juga bisa di custom lebih detail lagi, mulai dari checkboxnya, radio button dan lain-lain itu juga ada di sini. Ataupun misalnya plasma style ini lebih ke apa namanya, jam ataupun widgetnya. Jadi ini customize banget gitu kan. Ataupun bentuk kursornya pun itu bisa kita customize gitu, dan ini banyak sekali pilihannya. Tuh, ini kompensasi yang lumayan mungkin worth it sih sebenarnya, dengan RAM 4 GB dengan space kurang lebih 30 GB minimum ya. Itu sangat sangat cukup lah untuk nopang dengan tampilan yang seperti ini. Nah, kita beralih ke bagian apa saja sih aplikasi yang sudah tersedia di dalamnya. Nah, ini karena memang secara size ini juga lumayan besar ya Garuda Linux. Nah, ini dengan aplikasi bawaannya itu di bagian mungkin saya akan bahas satu persatu per grup menu ini ya. Jadi di bagian development itu ada icon browser, lalu ada Kit. Ini adalah salah satu text editor. Jadi ada dua di sini disediakan beberapa text editor ya, mulai dari Kit, Micro ataupun Qt itu disediakan. Jadi kalau misalnya Kit itu kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Misalnya new file. Nah, ini mirip sekali dengan editor-editor yang lainnya, ataupun mirip dengan Sublime mungkin ya kalau teman-teman familiar. Nah, lalu kita ambil contoh misalnya ada lagi di bagian development itu ada Micro text editor. Nah, ini lebih sederhana lagi. Nah, ini kurang lebih mirip dengan Vim ataupun Nano seperti itu ya. Ini mengenai text editor. Oke. Lalu berikutnya kita bahas mengenai grafik. Nah, di sini grafik itu sebenarnya nggak banyak, karena memang ini yang disediakan hanya dokumen viewer saja. Jadi untuk membuka sebuah file PDF. Lalu di bagian internet ini ada SSH remote, itu Avavi sebenarnya, namanya Avavi SSH itu untuk SSH remote. Lalu ada Dragon, ada KDE Connect. Nah, KDE Connect ini adalah salah satu aplikasi ataupun salah satu fitur yang bisa terhubung dengan device ataupun mobile kita ataupun dengan handphone kita. Jadi mulai dari notifikasi, transfer file itu bisa dilakukan menggunakan KDE Connect. Tentunya ada sebuah aplikasi yang perlu diinstal di bagian device kita ataupun di bagian mobile kita. Nah, beralih ke bagian multimedia. Di bagian multimedia ini juga sudah tersedia beberapa player. Jadi ada MPV player, terus Qt Test Utility, ada juga Qt untuk yang video capture utility. Nah, itu sudah tersedia di sini. Jadi ketika misalnya teman-teman punya sebuah file video ataupun audio, itu sudah bisa langsung diputar. Nah, namun di sini sayangnya adalah di bagian Office itu tidak tersedia sebuah aplikasi Office seperti Microsoft Word, Excel dan lain-lain, itu tidak tersedia ataupun tidak disertakan pada saat instalasi pertama kali. Namun tenang aja, jadi teman-teman bisa install sendiri, sebenarnya install mandiri itu kalau di Linux ataupun di yang lainnya itu kita bisa menggunakan LibreOffice gitu. Itu juga open source, jadi teman-teman tinggal download LibreOffice. Itu juga mirip-mirip dengan Microsoft Office ya sebenarnya. Itu sudah cukup membantu. Lalu di bagian setting ini juga ada beberapa setting, ada mulai dari firewall, Garuda Setting Manager, Keyventu Manager, ada sistem setting. Ini sistem setting itu seperti yang tadi ya, yang di bagian dock bawah ini gitu kan. Lalu ada di bagian sistem itu juga ada beberapa juga file bawaan, misalnya seperti fish, ini adalah sebuah command line shell gitu. Itu juga sudah disertakan juga di sini. Jadi lumayan banyak ya, ini mungkin bloatware dari bawaan Garuda Linux ini lumayan banyak sekali gitu kan. Lalu di bagian utility itu ada Garuda Boot Repair, ada emoji selector, firmware, kit juga ada di sini juga, dan lain-lain. Itu juga banyak ya yang tersedia di sini. Itu. Jadi ini tampilannya, sekali lagi ini tampilan mungkin terkeren ya dari beberapa OS Linux yang pernah kami review gitu kan. Nah, mungkin sedikit lagi mengenai konfigurasi desktop wallpaper. Ini juga sudah tersedia banyak sekali pilihan wallpaper yang sangat cantik gitu. Jadi teman-teman nggak bosan juga, tinggal pilih mana yang sesuai dengan selera dari teman-teman itu sendiri gitu. Jadi silahkan disesuaikannya. Ini banyak sekali wallpaper yang
tersedia gitu kan. Jadi tinggal pilih, tinggal apply, lalu di sini ada mouse action, itu juga bisa kita setting mulai dari rect button, middle button, vertical button, itu juga sudah tersedia. Di sini juga ada location, ini lebih ke shortcut folder yang ada saat ini. Itu kan ada icon ini juga banyak juga settingannya, mulai dari akun size dan lain-lain itu juga sudah tersedia. Filter dan juga about. Di sini folder view ini menggunakan copyrightnya dari lisensinya dari GPL ya, GPL 2.0. Oke, nah mungkin sekian review dari saya mengenai Garuda Linux. Dan disclaimer sekali lagi, Garuda Linux ini bukan Linux buatan dari Indonesia. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton sampai dengan saat ini. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.